Gak ada orang pergi bulan madu dengan barang bawaan buku. Cuma suami gue yang kayak gitu. Selain dia membawa buku bacaannya, dia membelikan gue buku latihan soal baru. Mas, mau bulan madu apa ngajarin saya? Dua-duanya, jawab Pak Arya yang membuat gue ternganga. Kalau gitu gak usah berangkat aja, kata gue kesel. Tes kamu 2 minggu lagi, kata Pak Arya. Saya gak mau berangkat kalau masih belajar di sana, kata gue sambil menelungkupkan tubuh di kasur. Gue gak peduli, suami gue masih menyiapkan barang-barang yang mau dia bawa, yang sebagian besar adalah buku. Mendiang ibu udah nyiapin ini dari jauh-jauh hari. Kamu mau ngecewain? Gue kalah telak kalau dia udah membawa-bawa mendiang ibu mertua gue. Kami akhirnya bulan madu di tempat yang terkenal dengan keindahan pantai dan juga alamnya ini. Kadang gue suka merasa bersalah kalau inget mendiang mertua gue. Masih banyak keinginannya yang belum sempat gue wujudkan. Salah satunya ya acara bulan madu ini. Mas, mau sampai kapan cuma duduk dan baca buku gitu? Sindir gue ke Pak Arya yang masih asik dengan bukunya di balkon kamar hotel kami, yang langsung mengarah ke pantai. Sampai buku ini selesai saya baca, jawabnya santai. Ke pantai kek atau jalan-jalan? Masa dari semalam cuma di kamar hotel aja, gak ngapa-ngapain lagi? Kamu mau ngapa-ngapain? Tanya Pak Arya yang membuat gue menghela napas. Bukan itu maksudnya, kata gue dengan kesal. Terus apa? Mau keluar, mau main di pantai, rengek gue. Sinar matahari terlalu menyengat kalau siang gini. Hal itu gak bagus untuk kamu, kata Pak Arya yang membuat gue berdecak. Mas, nanti sore kan bisa. Saya gak mau kamu sakit karena kena matahari yang terik banget siang ini. Sebentar lagi kamu kan mau tes. Terus saya harus ngapain? Belajar. Itu ide bagus, jawab Pak Arya. Rasanya gue mau nyakar tembok sekarang. Yang gue cari di internet tuh bulan madu, jalan-jalan berdua, ngelakuin hal-hal romantis, kayak naik sepeda berdua, makan malam romantis, dansa berdua, dan hal-hal manis lainnya. Tapi gue sekarang, saya mau keluar sendiri aja kalau gitu, kata gue dengan kesal. Gue pun mengambil baju luaran, karena saat ini gue mengenakan dress selutut tanpa lengan. Kalau gue keluar dengan pakaian ini, sudah dapat dipastikan kalau gue gosong. Arya masih bergeming dengan buku bacaannya yang membuat gue berdecak dan menutup pintu hotel dengan sedikit lebih kencang. Gue menyusuri pinggir jalan dan melihat banyak pasangan honeymoon juga. Soalnya di jari mereka terdapat cincin pasangan dan mereka terlihat sangat mesra. Gue kadang miris sendiri kalau inget suami gue yang hidupnya datar itu. Gue memasuki beberapa pusat oleh-oleh. Di sana terdapat banyak pernak-pernik unik yang membuat gue tertarik. Gue memasuki salah satu toko dan mencari barang-barang yang kira-kira patut untuk dibeli. Ada beberapa jepitan dan ikat rambut yang terbuat dari kerang yang menarik. Gue sebenarnya mau beli, tapi bingung karena banyak yang bagus. Belum gelang sama kalung yang benar-benar menarik di mata gue. Sebenarnya kalau lagi beli barang-barang kayak gini, penilaian orang itu penting untuk menjadi faktor gue jadi beli apa enggak. Tapi apa daya, gak ada orang yang gue kenal di sini selain suami kaku gue yang masih asik baca bukunya di hotel. Perasaan excited yang awal-awal gue rasakan saat memasuki rentetan toko souvenir dan oleh-oleh sepanjang jalan ini tergantikan oleh rasa lelah. Gue bahkan belum membeli satu barang pun karena gak punya penilaian dari orang lain. Gue memilih untuk duduk di kursi yang berada di pinggiran pantai. Untungnya terik matahari perlahan sudah menghilang karena cuaca yang mendung. Wangi laut yang khas dan angin yang cukup kencang membuat gue merasa lebih baik setelah kesal dengan suami gue dan juga lelah berkeliling tadi. Gue merasakan sebuah botol dingin menyentuh kulit tangan gue yang membuat gue refleks menoleh ke samping. Dan suami gue ada di sana, sedang duduk di samping gue dengan minuman isotonik dingin di tangannya. Capek, kata dia sambil menjulurkan minuman isotonik dingin itu. Ini dia nanyanya ngeledek, apa beneran nanya sih?
Gue memilih untuk mengambil minuman itu dan meminum sampai setengahnya tanpa menjawab pertanyaan. Seharusnya suami gue tahu akan jawaban dari pertanyaannya itu. "Apain nyusul? Katanya nggak mau kena panas," kata gue setengah menyindir. Gue nggak tahu kenapa sifat kekanakan gue lebih mendominasi kalau berhadapan dengan dia yang ngeselin begini. Padahal di saat dia kehilangan ibunya, gue bisa menjadi sosok yang cukup dewasa. "Saya cuma penasaran, kamu akan bertahan berapa lama di bawah terik matahari?" "Ternyata cuma 1,5 jam," kata dia sambil melihat jam miliknya yang bertengger dengan pas di tangannya. Gak lama di depan kami, lewat beberapa pasangan yang saling merangkul dan beberapa cowok bahkan memeluk pinggang pasangannya dengan posesif yang membuat gue berdecak. Gue memilih untuk berdiri dan pergi dari pinggir pantai itu karena pemandangan yang bikin sakit mata itu. "Kemana?" tanya Pak Arya sambil menahan tangan gue. "Hotel, capek," jawab gue ketus. "Katanya mau jalan-jalan," tanya Pak Arya. "Udah gak mood, mau pulang aja," jawab gue tanpa menoleh ke arah dia. Gak lama gue merasakan dia memasang sesuatu di tangan gue yang dia tahan, yang membuat gue menoleh ke arahnya. Dan dia sedang memasangkan gelang dengan hiasan kerang ke tangan gue. Gue sempat terpaku karena ini gelang yang gue temuin di toko souvenir tadi. Gue mau beli, tapi masih belum yakin karena gue gak punya pendapat orang lain tentang gelang ini. "Gelang ini bagus untuk kamu, jadi dia ngikutin gue dari tadi. Masih mau jalan gak? Kalau mau ayo," ajak Pak Arya yang membuat gue refleks memeluk dia. Setelah berjalan-jalan cukup lama dan membeli beberapa souvenir yang gue suka, akhirnya kami bisa melihat sunset. Kami bukan di pinggir pantai bersama pasangan lain pada umumnya, tapi kami melihat itu semua dari balkon hotel tempat kami menginap. Selain lebih tenang karena nggak harus berdesakan, pemandangan kolam renang yang berada di bawah juga menjadi penambah keindahan tersendiri. Dasar orang gak punya sisi romantis, ada momen kayak gini sama sekali gak dimanfaatin sama dia. Kami cuma berdiri berdampingan menunggu matahari tenggelam. Tidak ada back hug dan juga tidak ada rangkulan lembut seperti yang dilakukan pasangan lain di bawah sana. "Kaki saya pegel," keluh gue ke suami gue. Dia cuma melirik gue dengan kerlingan matanya sebelum kembali melihat lurus ke depan. "Tadi belanja ke sana kemari gak pegel perasaan," kata Pak Arya yang membuat gue merasa tersindir. Rata-rata perempuan kalau belanja suka gak inget sama kaki yang pegel. Saat pulang baru terasa sakitnya. Untuk menghindari perdebatan, gue memilih untuk masuk ke dalam kamar. Tetapi baru 2 langkah gue berjalan, Pak Arya menarik tangan gue dan mengarahkan tubuh gue untuk bertumpu pada pembatas balkon. Sementara dia memeluk gue dari belakang. "Kamu bisa senderan kalau capek. Saya gak mau mendengar ocehan kamu yang nyesel karena gak lihat sunset hari ini." Gue mau marah pun gak bisa karena dia benar. Jadi gue lebih memilih untuk bersandar di tubuhnya. Kami masih menikmati warna jingga keemasan di langit tanpa suara. Hanya deburan ombak dan suara orang-orang di bawah sana yang cukup terdengar jelas. "Mas, boleh nanya?" "Kenapa saya? Maksud kamu?" tanya Pak Arya gak mengerti. "Maksud saya, banyak perempuan di luar sana yang mungkin bisa mengimbangi dan mendampingi Mas lebih baik dari saya, yang lebih dewasa dan juga lebih cantik. Tapi kenapa saya? Saya gak pernah memilih kamu karena orang tua saya yang menjodohkan. Saya gak pernah milih kamu." Gue sempat mencelos mendengar penuturannya, tapi gue mencoba bersabar dan menggali jauh lebih lagi. Orang kayak dia kadang suka gak sejalan antara perasaan dan omongan. Jadi gue mencoba mencari tahu. "Terus buku hitam itu?" Gue gak menghiraukan pemandangan sunset yang begitu indah di depan gue karena kini terfokus untuk menunggu jawabannya. Selama kami menikah, dia gak pernah bilang akan perasaannya sama gue. Meskipun dari tindakannya selama ini, gue sudah bisa menebaknya. Tapi perempuan seperti gue terkadang menantikan sebuah kalimat untuk diucapkan agar merasa lebih yakin lagi. Gue merasakan tubuh gue dibalik sama dia.
hingga gue menghadap dia sekarang, bukan ke arah laut lagi. Saya memang gak pernah milih kamu, tapi kamu harus tahu betapa bersyukurnya saya saat tahu kalau orang itu adalah kamu. Gue menelisik bola matanya untuk melihat apakah ada keraguan dari setiap kalimat yang dia ucapkan. Tetapi gue gak menemukan itu. Ucapannya penuh dengan keyakinan dan juga kepastian. Tapi kenapa gue masih meragu? Apa Mas terpaksa untuk nikahin saya? Tanya gue yang membuat Pak Arya menghela napas. Dia menyentuh kedua bahu gue dan menatap gue dalam-dalam sebelum ngomong. Listen to me. I adore you since first time we meet in your school 6 years ago. Saya gak pernah terpaksa apalagi menyesal untuk nikahin kamu yang memang terkadang merepotkan dan selalu bertindak dengan suasana hati tanpa memikirkan segala risiko. Kamu tahu betapa menyesalnya saya saat melihat kamu terbaring sakit karena hujan-hujanan untuk mencari cincin pernikahan milik kamu. Sejak saat itu, saya janji sama diri saya untuk gak membiarkan kamu sakit. Itulah alasan saya melarang kamu keluar saat tengah hari tadi. Jadi semua itu bukan karena uang, tanya gue dengan sedikit gak percaya. Uang bisa dicari, karena ada yang jauh lebih berharga dari itu, jawab Pak Arya. Apa itu Mas? Kamu. Gue gak tahu kenapa mata gue berkaca-kaca saat ini, tapi gue jadi teringat omongan nyokap gue yang merasa yakin kalau dia memang yang terbaik untuk gue. Saya memang gak pandai untuk berkomunikasi masalah perasaan secara langsung dengan ucapan. Yang jelas, kamu prioritas saya untuk saat ini. Ucap Pak Arya yang membuat air mata bahagia gue turun. Sekarang saya yang tanya sama kamu. Di mata kamu saya apa? Mas adalah suami saya, tempat saya bersandar dan juga bergantung. Keberadaan Mas untuk saya udah jadi sebuah kebutuhan. Rasanya saya gak bisa menjalani semuanya tanpa bantuan Mas. Jawab gue yang membuat dia memeluk gue dengan erat, yang gue bales gak kalah erat.